Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu salisu ma yutlabu bisighati lima wa huwa su'alun 'anil 'illati wa jawabuhu bil burhani 'ala ma sayati haqiqatuh. Yang kali dilikut pada fan yang pertama tentang beberapa kanun. Kanun pertama, had hanya saja disebutkan jawaban daripada soal, tetapi kon jawaban untuk seluruh soal. Karena sighat untuk soal banyak dan matlub pun banyak. Cuman ummahat jih yang induk jih beut boh. Yang pertama ma yutlabu dengan sighat hal. Yang kedua ma yutlabu dengan sighat ma. Ini yang geleh. Matlab yang geleh, barang yang dituntutkan dengan sighat lima. Karena apa? Adapun kenapa? Pakon. Dianya lima itu soal daripada ilat. Pertanyaan dengan lima adalah pertanyaan tentang ilat sesuatu. Menyotanyong ilat, jawabannya adalah dengan burhan. Jadi tentu saja dilikutnya nasaboh dakwaan. Kemudian dakwaannya adalah satu jumlah ataupun saboh qadiyah. Kemudian lihna saboh qadiyah, maka datanglah pertanyaan lima. Pakon menan Badalah. Ya undang-undang radio bro, kok tiga. Ya undang-undang radio bro kayaknya mun. Kok. Deminya gak aja nyanar tambah berat. Jadi lihna saboh qadiyah, olehnya datang pertanyaan lima, pakon menan. Maka untuk menjawab pertanyaannya harus dengan burhan. Alama sayati atih barang yang selagi akan datanglah hakikatnya burhan. Matlab yang keput barang yang dituntutkan dengan sighat ayu. Bahwa dianya ayu adalah alladzi yang dituntutkan dengannya akan membedakan barang yang telah dimakrufkan, diketahuikan jumlahnya daripada barang yang ikhtilat dengannya. Sebagaimana apabila dikatakan masyajar faqila innahu jismun, fayambagi ayyuqala ayyu jismin huwa, fayuqalu namin. Jadi yang pertama ileh na sesuatu yang ka maklum, tetapi sesuatu yang ka maklumnya terjadi ikhtilat, terjadi tasyabuh karena golom god meri, tetapi secara jumlah ka maklum. Contoh pertanyaan mas syajar, syajarnya potra, jawab syajarnya jismon, kabutoy syajarnya jismon, ayyushi huwa, artinya jisim tuh yang kepenan dengan syajar. Dan menjawab pertanyaan ma bono ma huwa syajar, jawaban jismon, betul memang bak kae adalah jisim.
Tetapi mantang terjadi ikhtilat adapun tasyabuh menyo jawaban jismon bate jismon jid urang jismon jid. Jadi yang syajar ayu syai huwa nyan pertanyaan dengan ayu bertujuan untuk talab ta'yin menyeno gekeun talab tamyin. Mudah-mudahan saban ma yutlabu bihi tamyizu ma urifa jumlatuhu untuk membedakan sesuatu yang secara jumlahnya sesuatu ka ma'ruf ka maklum tetapi mantang terjadi ikhtilat adapun tasyabuh. Maka untuk menghilangkan tasyabuhnya getuntut tamyin dengan lafaz ayu. Wa amma matlabu kaifah nyan kalih peut boh yang geberah helikot ummahat peut boh ummahat soal peut boh hal ma lima ayu. Adapun matlab kaifa dan aina dan mata dan ketinggalan sirat soal maka masuk ke dalam matlab hal. Yang diluk ke dalam matlab hal. Karena hal dilikut pertanyaan untuk asal wujud ataupun hal maujud dan sifatnya maujud. Jadi menyo aina nya tamong dalam hal atau sifat. Aina Zaidun sidit pad. Nyan kon kena sidit ngan hana tapi posisi ji pada. Jadi itamong dalam hal maujud. Yang kejitnya hana gekele induk pertanyaan. Jadi yang induk pertanyaan nyan antara peut bono peut boh induk memang antara satu dengan yang lain beda. Sedangkan di luar daripada peut nyan walau na perbedaan tapi masuk ke dalam umum matlab yang peut bono. Adapun matlab kaifa, aina, mata dan ketinggalan sirat soal yang lain maka ditamong ke dalam matlab hal. Dan bermula yang matlub dengannya itu sifat wujud. Kan lagi deh beno menyo dengan hal ingin bertanya tentang asal wujud sesuatu pohana. Yang kedua tentang sifat. Jadi menyanyo untuk sifat memandum. Aina di mana, kaifa bagaimana keadaan, mata, pajan yang memandumnya ada maujud. Jadi sifat ji sagai yang beda-beda. Sifat min haisu posisi, min haisu masa, min haisu kelakuan, kaifa hayah. Jadi beda sifat sagai, tapi kembali kepada pertanyaan tentang sifat. Wal matlub kalih nyan kabeh kanun pertama fan pertama pada beberapa kanun. Kanun pertama had adalah disebutkan jawaban daripada soal. Maka gepegah tu tentang padum-padum soal leleh. Kemudian kanun yang kedua. Kanun yang kedua innal hadda yang bagi ayyakuna basiran bil farqi baina sifati zatiyah wal lazimah. Kanun yang kedua sesungguh al-had orang yang mentakrifkan, orang yang membuat takrif sepatutnya bahwa ada ia mengetahui dengan perbedaan di antara sifat zatiyah dan sifat lazimah dan sifat ardiyah. Nyan bumfum harus tak mengerti kiban yang gekeun sifat zati, kiban yang gekeun sifat lazim. Karena menyo lazim kon zati walau hana lekang. Menyo sifat zati sifatnya masuk ke dalam mahiyah.
sifat yang lazim tidak masuk ke dalam mahiyah walaupun hana pernah lekang daripada mahiyah. Yang beda posisi antara zatiyah dengan lazimah. Dan sering orang gerasakan tasyabuh ketika sabuh sifatnya hana lekang daripada mahiyah, seakan-akan sifatnya bahagian daripada mahiyah, padahal kon jih ada hana. Tetapi karenanya amrun lazim tetapna asaina mahiyah najih. Jadi konnya yang jid ke juzu ta'rif untuk yang kejut orang yang membuat sabuh-sabuh ta'rif genyan harus dapat membedakan antara sifat zatiyah dan sifat lazimah dan sifat ardiyah. Ardiyahnya kon zati dan hana lazim jid infikak. Wadhalika ghamid, nyan yang leu, nyan payah. Tinggal ada kan rasa tidak buat mentan tulam tapi tega begah insan haiwan nate pakan hanjit haiwan dahe apa beda dahe kan dia ti karena si dahe nya mak kameng ba insan tagai pakan han haiwan mutaajib menteng haiwan yang na ujub yang na rasa hireun kameng kahana pernah na hireun ada tapu moto ino tame Amerika terus gede hira na leung ti ana pernah hidung hati-hati bangunan ki Banjarai pegawai kayaknya karena aja memang hana sifat ta'ajub baji. Jadi yang na laginya pada insan paganhan ta'rif insan hayawan muta'ajib menteng menan mitiga nyan memang ghamid gupah nyan apa sesuatu yang leu sesuatu yang payah bak tabedakan menyemenan fala budda min bayani maka hanjihan daripada penyata. Jadi sifat Imam Ghazali toh yang payahnya yang bahas menyudahnya toh yang payah anda baca kitabnya. Dari buah mentek lah numet malah tengok dah. Jadi Mu'adzali kan menan karenanya ghamid fala budda min bayani fanaqulu maka kamakun al makna idza nusiba ilal makna alladhi yumkinu wasfuhu bih ujida bil idafah ilal mausuf imma zatiyan lah wa yusamma sifatan nafsin wa imma laziman wa yusamma tabi'an wa imma aridan la yabudu ayam fasilaan fil wujud. Bermula sabuh makna apabila dinisbahkan kepada sabuh makna nyan ada ma'rifah bandua tapi nyan ghairu makna yang kedua kon makna yang pertama. Bermula sabuh makna apabila maknanya tanisbah kepada makna yang lain yang mungkin berwasafnya makna yang kedua dengannya makna pertama. Jadi antara dua buah makna yang maksud kon lafai antara dua buah makna wate tanisbah dua jih yang makna yang kedua mungkin untuk jid ke mausuf bagi makna pertama. Niscaya diperdapatkan dengan idafah kepada mausuf adakala makna yang pertama buno zati baginya mausuf. Artinya makna yang pertamanya jid kebahagiaan untuk makna yang kedua. Yang kemudian dapat contoh yang biasa ile wadeta cok nate yang sabuh makna tanisbah kepada insan yang nate-nya mungkin menjadi sifat bagi insan. Wate tanisbah sabuh sifat kepada makna tanisbah nate kepada insan, tanisbah dahe kepada insan, tanisbah ta'ajub kepada insan, tanisbah polam dahe kalihna nate kalihna ta'ajub kalihna kasih bilih. Wate tanisbah sabuh makna kepada sabuh makna yang lain maka adakala makna pertamanya buno zati makna ji yang ke dirinya diri yang kedua nyo kesinyo mihana sinyo jih bihana nyo bahagian yang keken sifat nafsi bagi makna kedua.
Dan adakala makna pertamanya lazim bagi makna yang kedua, kon zati tapi lazim. Dan dinamakan menyolazimnya tabi. Dan adakala arid bagi makna kedua, jihnya sabuh sifat yang datang pada makna kedua setelah wujud makna kedua. Jadi untuk wujud makna kedua hana perle kejih tapi jihnya na dithinan. Yang lagi datang ilmu yang le pada orang, datang milik pada orang, yang ada hana milik orang kalihna. Bahkan wate na orang phone, wate lahir phone hana memiliki sesuatu apapun. Jadi Dudo baru datang milik, yang jelas milik arid, sesuatu yang datang. Nyonte yang menyoyang lagenya mangat bacutnya waktu ada pegah hitamnya datang bagi arang, sedangkan naim tiga datang dalam arti puah. Jadi na datang makna ji dudona. Na datang dalam arti jihnya kon zati dan kon lazim. Jid infikak, tapi na sifatnya pada mausuf, maka laginya kagakun aridi. Yang laya modu hana ba'id bahwa impisal makna pertama daripadanya makna yang kedua pada wujud. Hana ba'id untuk impisal. Makna ji tak tegedi hana jid hana melale. Nyan gepenan aridi. Kaleboh. Jadi ehna nilai na leboh model sifat wateta nisbah kepada mausuf, na sifat yang zati adapun sifat nafsi bagi mausuf, na yang sifat lazim hanjid infikak tapi kon zati, na yang jid infikak gekun aridi. Wala buddha dan hanjinhan daripada tapekong ini nisbah. Nyo yang perlu bekong pondasi dasar berkuat berjelas yang menan mana ji. Fa innaha nafi'ah fil had wal burhan jami'an. Karena nisbah yang hebohnya bermanfaat pada ta'rif dan pada burhan jami'an. Bandua perle. Wate pegat burhan perle kepada nisbahnya, nisbah antara sifat dengan mausuf. Wate pegat had juga perle. Menyomenan nyan hanjinhan buta bahas yang menan. Jadi yang pentingnya sesuatu yang jid ke dasar nyan harus betul-betul iglih. Kejit lagi lumpegah. Pada tak perlu anak mian dasar ilmu nahu beglih tak dah. Lih perlu cites lom. Kau betul-betul itu puak lom. Karena waktu mau pupului nan yang kedua ni depu lain tu. Kata ni lih buat afai kaju ileh. Dia geroi. Jadi yang tak buat kepuji nyata pernah je geroi. Jadi hek yang sebenarnya tanyo yang hek maka lumpegah untuk jid serara orang baik bahasa. Ci yang kendala cok ketanya orang tuang buat memandu milih. Yang payah putra hanjir adanya bakon sedot law mulikutnya nyan pi hanai depu nyan bakon. Putra yang harus hidup oleh. Tanyo harus radu dah semikir dah minta tanya mandum. Leh na ci menyoka betul kadar rompok titik nol dari nol pupun. Be tak pupun mak nombor 17 tapi ke nol. Oteh na je dah thut menyandang ke depu. Padahal tak pupun mak 17. Kon mak nol. Ih kon salah namiat salah dayo. Nyo menanti ketika nyo sangat bermanfaat untuk wate tapegat ta'rif dan burhan, menyomenan leboh nisbahnya harus begat jelas. Amma zati adapun yang gekun zati, fa inni a'ni bihi kulla dakhilin fi mahiyati syai' wa haqiqatih dukhulan la yutasawwaru fahmul makna duna fahmih. Adapun yang gekun zati, maka sesungguh lun kehendaki dengannya zati
akan tiap sifat yang ditamong ke dalam mahiyah sesuatu dan hakikatnya sesuatu akan sebagai tamong yang tidak ditasahurkan memahami makna tanpa memahaminya sesuatu. Yang keun zati, sesuatu yang digilup ke dalam mahiyah. Pumakna jilub, pumakna itamong dalam mahiyah, makna ji tidak akan ditasawurkan mahiyah tanpa mentasawurkan ji. Nyandumnan makna itamong. Sehingga sijih adalah nyo dan tamah. Faham? Itu insan. Nate itamong ke dalam mahiyah insan. Pumakna itamong, makna nate itamong ke dalam mahiyah insan. Insan adalah nate dan plus, yaitu hayawan. Adapun tak balik, hayawan masuk ke dalam mahiyah insan. Pumakna hayawan masuk ke dalam mahiyah insan. Insannya adalah hewan dan na tamah baju tu. Na tamah karena menyuhana tamah gepenan taradof. Misal insan adalah hewan, hewan adalah insannya taradof gepenan. Lagi insan dengan basyar. Nyo kon lagi nyan makna jitamong sesuatunya jid kebahagiaan bagi sabah mahiyah. Pemana bahagian jihnya adalah mahiyah tapi kon jih tok na tamah. Nyan menan pengertian masuk. Jadi masuk jid kebahagiaan bagi mahiyah. Adapun zati, maka sesungguhnya dan kehendaki dengannya zati akan tiap-tiap yang masuk ke dalam mahiyah sesuatu dan hakikatnya sesuatu akan sebagai masuk yang tidak ditasahurkan faham makna tanpa fahamnya sesuatu. Bermula demikian, lagi contoh launiyah bagi sawat dan jismiyah bagi faras dan syajar. Yang launiyah masuk ke dalam mahiyah sawat. Jadi sawat adalah launon. Sawat itu adalah launon. Tapi kon mutlak launon, kon launon to. Karena mirah juga launon. Menyota pegah sawat adalah launon, berarti mirah adalah sawat. Karena mirah adalah launon. Tapi kon launon to, launon plus na tamah baju tu. Putra tamah ji yang setelah subut launon pada hitam dan merah dan putih. Kemudian yang terbeda di antara merah, hitam dan putih, nyen yang na pada hitam menjadi pasal bagi sawat, yang na pada merah menjadi pasal bagi merah, yang na pada putih menjadi pasal. Tapi lehnya nilai sama-sama launon. Lebohnya sama-sama launon. Jadi launon masuk ke dalam mahiyah hitam, mahiyah merah dan mahiyah putih. Tapi yang kon launon to, memang launon to, mahiyah hitam, mahiyah merah launon to zid. Mahiyah putih lagi nyanti. Maka sama di antara merah dengan putih, hitam dengan putih, pada haji hana sama. Jadi maka launon adalah masuk ke dalam mahiyah. Maka kemudian launiyah masuk ke dalam mahiyah. Dan na tamah khususiat, hitam yang berbeda dengan putih. Yang katanya hana ada doa pegah, cuman mufhum saja menyuduh tak. Lihat tak hitam dengan putih, merah. Nyen pasalnya kana yang baik yukun. Karena
sawat gabungan antara launon ngatranyan tipoteknya yang sampai ke kenicamnya bakal katanya. Jadi bahasa pada lagi yang ganti bahasa laum. Yang ke sawadiah juga pada ke. Biar sampai mula ulang sawadiah. Jadi contoh yang masuk ke dalam mahiyah syekh akan sebagai masuk yang tidak ditasawurkan faham makna menyahana tafam sesuatunya. Lagi contoh launiyah bagi sawat, jismiyah bagi kuda dan syajar. Fa'inna maka sesungguh siman yang memahami ia nyaman akan syajar. Orang bila mengerti syajar maka sungguh gefahami ia akan jisim yang maksus. Karena syajar salah satu daripada jisim. Maka orang menyuka mufhum syajar berarti kamufhum jisim yang maksus. Yang syajarnya karena syajarnya jisim. Menyemufhum syajar berarti jisim mufhum yaitu jisim yang nabak syajar. Maka adalah jismiyah itu masuk ke dalam zat syajariyah akan sebagai masuk bihi yang dengannya kiwamnya syajariyah pada wujud dan pada akal. Kiwam pada wujud yang ke wujud aja. Na syajar dengan na jisim. Apabila jisim hana maka tidak akan ada syajar. Apabila jisim tidak ditasawurkan maka tidak ditasawurkan syajar. Yang kena mana ji puasanya dua boh fil wujud qiwa bihi qiwa muha fil wujud wal aqal. Menyo pada wujud mana ji han wujud syajar menyo hana wujud jisim. Jadi jisim pun nafi, syajar tentu saja nafi. Kemudian syajar jisim tidak ditasawurkan, maka syajar tidak ditasawurkan. Kon lafai ji yang berle, tetapi karena jisim adalah karena syajar adalah jisim, maka tanpa memahami jisim tidak memahami syajar. Nyan makna buno masuk ke dalam mahiyah akan sebagai masuk yang tidak ditasawurkan tanpa adanya. Lau qudira adamuha yang jikalau ditakdirkan akan adamnya jismiyah sungguh batilah wujud syajariyah. Menyo jisim tadi kedihana syajar pihana. Menyo hana mufhum maka syajar pi hana mufhum. Wa kadal faras. Dan jikalau ditakdirkan keluarnya nyan wa kadal faras lagi tianyo menyona jisim baru jidna faras dan menyona mentasawurkan jisim baru jidna mentasawurkan faras. Balik apabila jisim hana maka faras hana. Apabila jisim hana ditasawurkan maka faras juga hana ditasawurkan. Walau qudira khurujuha anizini dan jikalau ditakdirkan keluarnya jismiyah daripada zihin sungguh batilah faham syajar dan faras daripada zihinnya kali surah. Karena dua boh benar. Tiga dah surah wujud haboh tasawur haboh menyohana wujud jisim hana wujud faras dan syajar menyohana ditasawurkan jisim hana ditasawurkan faras dan syajar. Wama yajri hazal majri fala budda min ijradihi fi haddi syai. Dan barang yang berlaku ya pada tempat ini berlaku maka hanjinhan daripada pertamongnya ke dalam ta'rif sesuatu.
Jadi sesuatu yang tidak ditasawurkan gob menyohanaji, maka ji hanjit hani tamong dalam ta'rif sesuatunya. Yang lagi buno pada wujud dan pada tasawur, jino pada ta'rif. Nyo tempat muthirik dan biasa lom. Yang bunokan golom membahas lom ta'rif, tetapi membahas sifat sesuatu. Jadi sifat bagi sesuatu yang sifatnya zati. Makna ji secara wujud menyohana wujud sifatnya, maka sesuatu je hana wujud. Secara tasawur, apabila sesuatunya tidak ditasawurkan, maka je tidak ditasawurkan. Olehnya wate tapegat ta'rif, maka sesuatunya hanjithan berjitamong di dalam ta'rif. Nyan baru jud ke juzuk ta'rif, bunakan juzuk ta'rif, juzuk mahiyah. Liurung tanya juzuk ta'rif 3, juzuk mahiyah 3, balik-balik ke ni maksud sama. Nyan salah. Duda baru dah pegat ta'rif. Yang tak bahas bunakan golom pegat ta'rif. Nyo mandang antara makna dengan makna, antara sifat dengan mausuf. Sabah makna yang jud ke sifat bagi sabah makna yang lain yang berkenaan dengan mausuf, menyo yang gekun zati, yang gekun sifatnya sifat zatinya kahana ta'rif. Nyo fil wujud pada dirinya hana medalih ngon tanya pegat ta'rif. Na sabah sifat bagi sesuatu yang apabila sifatnya hana, sesuatu je hana, nyen wakil. Lagi buno menyohana jisim, maka guda hana kibancaran na guda, tapi jisim hana, sedangkan guda adalah jisim. Tanpa jisim maka nafi guda. Nyan gekun pada wujud guda tawakuf di atas wujud jisim, karena guda adalah jisim. Pada tasawur tidak akan ditasawurkan guda tanpa mentasawurkan jisim, karena guda adalah jisim. Kiban cara tasawur guda tanpa mentasawurkan jisim, jisimnya adalah guda. Kedua, hana pada wujud dan hana pada tasawur. Nyan sifat yang laginya gepenan sifat zati. Maka jismiyah, jisim sifat zati bagi guda dan sifat zati bagi syajar. Ketika jisimnya sifat zati, maka wate gedanyo ingin ta'rif mahiyah guda, wajib peruh jisim ke dalam ta'rif. Nyan baru je ke ta'rif. Buno mahiyah, nyo ta'rif, maka ta'rif kon mahiyah. Jadi menyo ta'rifnya lafai. Jadi sabah sifat yang jihnya zati bagi sabah mahiyah, ketika gedanyo ingin mentakrifkan mahiyahnya, maka sifat yang zati buno wajib peruh ke dalam juzuk ta'rif. Baru gekun mentakrifkan akan mahiyah. Jadi kesalahan Pak, ta'rif mahiyah, putar ta'rif mahiyah, ta'rifnya mahiyah kon. Wate takun ta'rif mahiyah, mahiyahnya objek bagi ta'rif. Kon huwa adalah huwa. Berarti ada titik rom kameng, titiknya kameng mana ji? Di rom kameng. Kon romnya adalah kameng, kameng yang tun rom. Wate ta'rif mahiyah arti ji getanya mentakrifkan akan mahiyah. Jadi mahiyah adalah objek ta'rif. Jadi oka fala budda min idrajihi fi haddi syai'i, maka hanjirhan daripada pertamongnya makna yang pertama buno ke dalam had sesuatu. Faman, maka siman yang mentakrifkan ia nyaman akan nabat, lazim akan nyaman bahwa berkata ia jismon namen. Jadi jismon pupun, karena nabatnya jisim, gudanya jisim. Maka mitanya juga gudanya putra ile ya jisim.
Menyedanya tumbuhan ataupun syajar puatra jisim. Kemudian menyo jisim tu lagi tak pegah ba ayu buno karena terjadi ikhtilat ataupun tasyabuh dengan jisim yang lain, maka itibitlah soal sabuh tu untuk tamin. Jadi ma huwa syajar adapun ma huwa nabat, jawab jisim. Nyan jawab ma kabutoi. Jawab ma kabutoi. Ma huwa nabat, ma huwa syajar jismon kabutoi. Kemudian lihna jawaban terjadi ikhtilat di antara banyak jisim karena kon seluruh jisim syajar. Bagaimana ayu syai huwa toh jisim yang gepenan syajar nami umpamanya. Maka jid kejawaban lengkap ji ta'rif ji ma huwa syajar adalah jismon namin. Jisim yang nami. Nami lagi yang sering belum pegah bahwa nami isim fa'il daripada namaun yang makna ji adalah ziyadah. Maksud ji melekul ji kian bertambah. Wate bertambah melekul maka ji semakin raya dan semakin gehon. Jadi wate tapula ba kae ubud. Ubian jaro. Olehnya mutamah rayu nya makna nami. Jadi kan berkembang biak. Tadi gedi na ba kae hana berkembang biak tapi ji mutamah rayu nya nami. Urang yang hana mana mandul. Urang mandul apakah keluar daripada kata-kata nami? Karena hana berkembang biak. Hana keluar pada lahir ke zaman wakil. Ronyo kata tu dibaca hana nami. Jadi namian kan berkembang biak, kan menjadi le. Tetapi molekul ji bertambah sehingga bendanya bertambah rayu. Nyan makna namin. Jadi kan te per kalimat pada mana na roh dia. Te kibara ada pegah. Wate kalele menan salah ina bacut salah hidih bacut nah. Tinggal yang truk waktunya kadang kabrat. Lagi dia terjauh keruang thì tidak i warna i keruang nah. Dan thang kai igli lagi nyan i. Pada igli di truk no i sabon. Tapi kena orang merah keruang i lagi igli. Tinggal yang turn badannya kena i sabon. Panena yang kan dari deh kan dari lo puding pun ke putra i sabon kurang lang keruang. Truk badannya kena warna putih. Yang lagi yang perleta steril juga tu. Payah saring. Jadi mana nami kon berkembang biak. Tetapi nama bertambah besar. Untuk ihtirat daripada benda yang hana bertambah besar. Yang lagi nyo ada bu takubah betrip tapi ibu bela ukuran gitu. Itu rayu. Maka yang lebih tepat naminya adalah tumbuh. Kan berkembang biak, tumbuh. Yang kalih sabah sifat zati. Wa amal lazim fama la yufariqu zat albattah. Adapun yang gekeun sifat lazim maka dianya itu barang yang hana terpisah ia akan zat albattah. Secara kata hana sama sekali maknanya. Nah saboh sifat yang hana pernah lekang daripada zat. Tapi ji hana tawakuf wujud mahiyah di atas ji. Jadi je fikir le amrun lazimnya seakan-akan kenyuatan na dudo athaina tinyo natiji athaina tinyo dikana tiji. Kon ji adalah ji. Kon huwa adalah huwa. You know, dasu incin ini. Wate tagrak jaro tunte menggerak incin. Apakah dua bohnya bersatu? Gerakan jaro itulah gerakan cincin. Kon makna gerak jaro berpindah dari satu
bahwa firak dari satu ruangan ke ruangan di sampingnya. Nyan berpindah jaro, bukan bergerak jaro. Pada jaronya nah cincin juga berpindah dari ruangan pertama ke ruangan yang kedua. Sama dengan dua boh perpindahan, berpindah jaro dan berpindah cincin. Maka berpindah cincin amrun lazim bagi berpindah jaro. Kon berpindah cincin adalah diri berpindah jaro. Nyan makna ji lazim, kon huwa adalah huwa. Yang kejut kon sifat zati. Jadi sifat nyan dua mau gerakan. Sifat na lagi nyan. Sifat yang didu pada sabah mausuf, na sifatnya tidak menjadi bahagian bagi mausuf. Tetapi kullama wujidal mausuf wujidahiyah. Ashaina mausuf jih nadhi rauhana tapi na tabi. Oh you know, orang yang hana pernah ngejak hana baje, makanya lazim baje bak badan kenya. Apakah baje nyan bahagian tubuh ke? Lepas ada urangnya tapi na baje, berarti bajenya urang. Kan anjir mana? Baje na tapi baje kon bahagian daripada urang. Bahkan na dua orang yang gemengon hantaun leh dua ke. Asai na ti nanti bayi sampingnya na pu pikele ju. Mio kana ti ai gereli ipai. Gadohan dua ji hana leh. Nyan ladim gekeun. Wade lagi apakah si A adalah si B dan si B adalah si A? Kontit. Dan apakah si B nyan bahagian daripada si A? Kontit. Si A saboh zat secara istiqlal dan si B saboh zat secara istiqlal. Tetapi kullama ja'a si A ja'a si B. Nyan antara zat dengan zat. Kedua, antara zat dengan sifat. Setiap nazat na sifat. Lagi hitam barang. Setiap narang na hitam. Hana pernah na arang tapi putih tanpa hitam. Na dua tabi-tabi. Tetapi apakah hitamnya diri arang? Kon arang zat hitam sifat. Bukan menyokon diri. Apakah hitamnya bahagian bagi arang? Kon karena arang ditasawurkan tanpa hitam dan jir ada kon hitam. Tegedina tetap ada kenyan arang putih. Jadi hotel lagi nyan hitam sifat yang selalu na pada arang dan tidak masuk ke dalam mahiyah arang. Nyan kenyan yang kepenan sifat yang lazim. Kedua, menyojih penuh dukhulan la yutasawwaru. Menyohanaji jeh tidak ditasawurkan. Menyohanaji jeh hana wujud dan hana tasawur. Menyonyo untuk wujud jud ada hana, untuk tasawur pijud tetapi hana pernah hana. Nyan gekeun sifat yang lazim. Nyo yang sering tasyabuh. Yang kenyan yang tak pegah pakenhan insannya hayawan dahe menteng. Pumeci hayawan nate. Sebab ada nate pikon tabi-tabi nate. Wade dengut hana cik nate. Wade dengut hana cik dahe. Dan ada jaga pikon dahe tabi-tabi. Taban cik lagi nate. Pakon han datang rih insan hayawan dahe. Kon hayawan nate. Yang menan itu pertanyaan. Nyukenyo yang perle. Yang perle harus tabedakan nilai antara pengertian sifat zati dengan sifat lazim. Pengertian golom truk bak contoh lom. Perbedaan sifat yang gepenan zati dengan sifat lazim. Jadi menyo sifat zati hana wujud mahiyah menyohanaji dan tidak ditasawurkan mahiyah tanpa ji nyan zati. Sifat yang lazim hana tawakuh wujud dan hana tawakuh tasawur, tetapi pada waqi' hana pernah terpisah. Adapun lazim maka dianya itu barang yang hana jimufarakah akan zat albattah dan tetapi difahami akan hakikat dan mahiyah, tetapi bermula memahami walakin fahmul hakikah, tetapi bermula memahami hakikat dan mahiyah hana tawakuh hatuji. Untuk memahami hakikat hana tawakuh hatuji. Ada hana mufhum jid.
Bagaimana antara titik dengan tiuma yang ada ayat dua tapi hanjit dalam duri dengan titik hana dalam duri dengan tiuma jeut karena ji lazim kon bahagian maka menancit sifat lazimah yang ada pada sesuatu tak tergedi gedanya tidak mentasawurkan sifat lazimahnya hanjit ke mana untuk gedanya dapat mentasawurkan sesuatu. Jadi kon juzu yang tawakuh tasawur bahkan cit kon juzu tetapi yang betul idakeun kon sifat yang tawakuh tasawur di atas sifatnya. Đây là cái nhau thăm mình tệ đã bữa nữa. Bab banduannya kan ilmu mante, ko ilmu usul. Tapi mante lebih akurat ke mante, nyo ilmu mante. Cuman setiap na buat tawakuf pembahasan payah jelas. Artinya be taharap kali purno ligo. Karena ini lamatan tulam. Nya lagi waktu dah buat perai kan amin. Wadai tak cari ju pelan-pelan tak kali tak bagi kadang itu pun kali lom pada pegah le kali potra seperdua potra sepermarket potra abak tak harap kali ya gula hanan teh kadang danjut ni nya menanti ilmu mente tapi payah bahas mana kita ada suki putra bahas di dalam mente dum ti. Contoh lagi hukum bayangan bagi syakhs Buddha dan nabat dan syajar wate tebiat matauro. Wate tebiat matauro nyan urang Buddha na bayangan nabat dan syajar na bayangan. Maka sesungguh ini adalah amrun lazim yang tidak ditasawurkan bahwa mufarakah ia akan wujudnya ketika di sisi siman yang mengibaratkan daripada majaril adat dengan luzum dan mengitikad akan dia. Nya sebenarnya adat tapi naurengkeun lagi nya lazim buka pinjam bahasa gop juhana bubuah. Baik create habit dia. Naurengkeun sesuatu yang adatnya gepegat bahasa lazim. Tapi menyo gedanya bicara ilmu akal ke adat hantakeun lazim. Na bubayang wadai debiat matauro nyan adat. Kon lazim. Maknaji adat na syakhs na matauro tanpa bubayang jeut. Nyan menyo bicara akal. Tetapi menyo bicara adat kon lagi nyan menyo na syakhs dan na cahaya matauro pasti na bubayang. Nyan bicara adat. Le sebahagian orang geibarat pada adat yang hantom pernah infikak dengan bahasa lazim. Buka cok aju bahasanya nile mangat na contoh sifat yang lazim tabo. Yang perle katanya kena pegah saboh sifat yang lazim yang nyan tidak masuk ke dalam mahiyah. Man karena roh mencok contoh bab bubayang tapi pinjam bahasa orang keun lazim ke adat pun enggak hetat teman. Ada kali dah buat bayan mangan dia pinjam bahasa gop. Jadi lagi contoh sifat yang lazim. Hukum bayangan bagi syakhs Buddha, syakhs nabat dan syajar wate tibit matauro. Maka sesungguh ini hukum bayangan itu amrun lazim. Nah, kalau lazim pakai bahasa yang tidak ditasawurkan bahwa di mufarakah ianya hukum bayangan akan wujudnya syakhs. Di sisi siman yang mengibaratkan daripada majaril adah dengan bahasa luzum dan diitikad luzum kagemenan walakinnahu min tawabi zat wa lawazimihi dan tetapinya bayangan buno itu daripada tawabi zat dan lawazimnya zat dan kon zati baginya zat. Padahal setiap na matauro pada syakhs pasti na bubayang. Tetapi bubayangnya hanya tamong ke dalam mahiyah. Jadi lagi yang kali dah pegah puno
kon setiap ada A maka ada B, B nyan mahiyah A. Yang ke orang gemengan dua ke? Kakejut tapoh dua kan aja dua oleh orang. Nyah aja dua banyak gemengan. Jadi orang tetap dua, hanjir ke taboh. Jadi walau Adam infikak tetap dua. Nyan zat dengan zat. Zat dengan sifat bahkan hanjir lagi nyan. Nah sifat yang memang nyan bahagian daripada zat yang la yutasawaru judu biduneh. Tetapi nah sifat yang walau Adam infikak jihkon bahagian. Sehingga menyepada tasawur jid ada hana. Nyan kenyan yang gebuhunan sifat lazim. Walaisa bizatiin lah kon zati wa a'ni bihi lun kehendaki dengannya sesungguh memahami hakikatnya sesuatu hana tawakuf atau memahami demikian sifat. Wa a'ni bihi lun kehendaki dengannya lazim sesungguh faham hakikatnya hana tawakuh di atas faham demikian lazim lahu yang ada baginya sesuatu. Jadi ada hana tafham lawazimnya sesuatu tetap jid tafham. Pakan tak pegah lagi nya izil ghafil. Karena orang yang lalu daripada uku' bayangan memahami ia akan guda dan nabat, bahkan memahami ia akan jisim yang lebih umum daripadanya, sekalipun hana tergores lamatinya oleh demikian bubayang. You know, pada wakil setiap na syakhas pasti na bubayang, mesti bicara guda na bubayang. Tetapi ketika memahami guda metersereh ke bubayang hana. Kiban le ke guda, pegah tu guda meno. Nah, oh berarti na wayang. Kan masalah part beda guda kameng. Ada guda na wayang, ada kameng na wayang sid. Jadi pemdalih wate pegah guda bertingat ke bubayang, metingat detan. Makna hana ingat tidak tertasawur bubayang ke dalam jiwa pada saat gedanya mentasawurkan guda. Tapi guda ka tertasawur sedangkan bubayang hana hadir ke dalam jiwa yang gekun ghaflah. Menyamanan dapat ditasawurkan guda tanpa mentasawurkan bubayang. Jadi hana tawakuf. Sedangkan pada wujud asaina syakhas guda maka na bubayang. Nyahinan pertanda bahwa bubayangnya kon zati tetapi lazim. Bahkan hana mencih guda jisim yang secara umum jisim melazimi kepada bubayang dapat ditasawurkan hana diingat kepada bubayang sekalipun hana tergores dalam hatinya oleh demikian bayangan. Wa kadzalika menancilom keadaan bumo itu makhlukah. Bumonyo adalah sesuatu yang diciptakan. Nyan adalah sebuah sifat yang lazim bagi bumo. Tidak ditasawur mufarakahnya sifat baginya bumo. Tidak ditasawurkan ada bumi tanpa diciptakan. Tetapi setiap bumo pasti bumonya adalah makhlukah, sesuatu yang diciptakan. Nyan waqi'i karena selain daripada Allah, selain daripada zat Allah tidak ada tanpa diciptakan. Menyamanan setiap yang ada dari selain Allah, setiap yang ada maka memandungnya makhlukah. Jadi keadaan maujudat selain Allah, keadaan alam adalah makhluknya amrul lazim. Karena wujud alam hana menyohana gepegat, menyamanan wujud alamnya pegat khalqu adalah amrun lazim bagi alam. Tetapi ketika kitanya mentasawurkan bumo, mentasawurkan guda, metingat detan kepada kaunuhu makhlukah. Jadi sesuatu yang lazim muno luput di dalam ingatan.
luput dalam tasawur wate katanya mentasawurkan mahiyah sesuatu. Tetapi bermula memahami bumo hana tawakuh di atas memahami keadaannya bumo itu makhlukah. Maka kadang-kadang diperdapatkan, kadang-kadang memperdapat ia akan hakikat bumo. Jadi ini kagak bobari hakikata mengaji tak pegat ke maf'ul. Sebab gara-gara yudriku dengan dia. Sekira ini dengan tanah hana karu-karuli. Jiknya kena ipai. Ini baik cocok kena ipai. Yang bobari. Maka kadang-kadang mengidrak ianya seseorang akan hakikat bumo dan ojihok kepai karena pai ke pura. Maka kadang-kadang diidrak akan hakikat bumo dan langit oleh siman yang tidak mengidrakkan ia nyaman ba'du watenya. Yang tabotu. Ba'du kan lehnya watenya. Ba'du watenya. Yang kunci juga boh karena cukup jalan dia. Bagi orang yang pun gerompok nanjana dawai le. Nyo ben dawa-dawa ne preh juga. Hana pre-pre ende akan darumpok ba'du makna jikon sesudah itu bak watenya. Maka kadang-kadang memperdapat akan hakikat bumo dan langit oleh siman yang hana memperdapatkan bak watenya akan sesungguh keduanya itu diciptakan. Bahkan naurung entah amate hana dupu dalam bumonya diciptakan. Kepikir cikna meno jamunkan. Tapi kenyo telah mentasawurkan bumo. Bumonya potrai le. Bumonya kenyo planet tempat dah dua tanya bumo. Gambar dari jauh gitu keadaan komponen bumo gitu God mufhum. Tetapi jangankan kita sahur tekedi tak pegahan kepatih bahwa bumonyo diciptakan. Jadi padahal keadaan bumo diciptakan yang amrun lazim bagi bumo. Tetapi mentasawurkan bumo hana tawakuh dia tu mentasawurkan kaunuhu makhlukah. Maka kaunuhu makhlukah yang sifat lazim kon sifat zati. Jadi selama jid tasawur menyuhananya yang konsati. Faina na'lamu awalan karena tanyo sendiri na'lamu getanyo ketahui awalan pada kali pertama akan hakikat jisim. Awal getanyo mengerti hakikat jisim. Kemudian baru getanyo mencari dalil akan keadaannya jisim itu diciptakan. Pun jisim putra. Olehnya baru leh kata turi jisimnya diciptakan atau kon. Tegedi dah pegah diciptakan toh dalil. Jadi dudo baru tak pedang dalil bahawa bumonyo diciptakan. Sama dengan ketika gedanya mentasawurkan bumo, gedanya golom tak pulam jihnya diciptakan atau hana. Padahal setiap bumo dipastikan diciptakan, setiap alam dipastikan diciptakan dengan dalil, pasti dengan dalil. Untuk mentasawurkan satu persatu daripada alam, hana tawakuf atau mentasawurkan kaunuhu makhlukah. Menyamanan kaunuhu makhlukahnya sifat ladim yang kon zati. Karena untuk tasawur hana pehruh jihile, jidudo mentong tu. Puah daken nyan belakangan. Man bumonya diciptakan bukan untuk bumo ile pada tri putra. Pegah ile pai nyan marfu' nengku dengan lemit. Kon masalah marfu' ile pai nyan putra. Be pai marfu' kon ile pai nyan putra. Pai nyan adalah subjek. Marfu' dudo dah pegah hendak lom. Jadi be wate tengah puturi pai ngon marfu' nyan dah puturi. Wate tajuk kitab hana bare, tajuk hana pai. Yang perletanya kan baca kitab Hanabari. Jadi be marfu'nya pengenalan pai. Pengenalan bumonya kan iji diciptakan. Itu yang anggap yang tahu bumonya iji diciptakan. Hana perle hana tawakuf tasawur bumo atau tasawur makhlukah.
Wakil ji memang lagi nyan. Setiap alam memandu makhlukah. Yang kejut makhlukahnya ngebegah sifat lazim, kan sifat zati. Karena katanya depu pada kali pertama akan hakikat jisim, summa lehnya baru katanya tuntut dengan burhan akan keadaannya jisim itu diciptakan. Dan hana mungkin akan katanya bahawa katanya tepu akan bumi dan langit selama hana katanya tepu akan jisim. Mentasawurkan bumi tanpa ada tepu jisim hana mungkin. Karena bumonya adalah jisim. Kenyan menyodari wadah taputren idih pada maujudat yang hadis antara zat dengan sifat. Yang tu bumau kan hoi damong zat po sifat. Oh zat. Zatnya na dua macam. Na zat mati, na zat tumbuh. Onyo zat mati kan zat tumbuh. Sama dengan setiap zat yang murakkab dia adalah jisim. Jadi baru untuk kepada bumonya podra. Jadi mentasawurkan bumo tawakuf atuh mentasawurkan jisim. Sedangkan mentasawurkan bumo hana tawakuf atuh mentasawurkan makhluk. Menyamanan walau setiap bumo adalah makhluk, tetapi karena hana tawakuf maka makhluk sifat lazim bagi bumo dan jisim sifat zati bagi bumo. Adapun arid sifat aridi maka lun kehendaki dengannya aridi akan barang yang tidaklah daripada darurahnya barang itu bahawa melazimi ia. Iji hana mesti benar tabi, tetapi ditasawurkan akan mufarakahnya. Sabuh sifat yang ditasawurkan mufarakah. Artinya itim gaduh sifatnya daripada zat. Maka nyan gebenan arid. Imma syari'an. Adakala mufarakahnya cepat, bagah. Contoh lagi mirah urang Malay, khajli Malay. Urang wate Malay mirah muka. Tapi hana trip lehnya nanti kagada. Mirahnya kagada. Kan lagi mirah bendera BDI. Ahamnya kagada. Oh batian. Adapun yang kedua bati, lambat gaduh. Na sifat yang bagah gaduh, na yang trip gaduh. Contoh yang trip gaduh lagi kuning meng, tapi ditasawurkan. Mananya tegedi hana kuning, puan jeut. Cuman untuk gaduh jih susah. Mio jih no mudah, bagah gaduh, mionyo trip. Dan lagi zarakah aini. Biasa kelabe mana ni? Biru mata. Yang juga yang birunya trip gaduh. Dan lagi hitam zinji. Yang zinji na yang gebuh bari zinji na yang zanji. Kakemenan. Ino ang gebuh le pulang adanya. Karena memang dua boh le. Pada sebagian kamus zinji, sebagian zanji. Jadi azinjinya adalah orang hitam yang na putih hijau. Bagian Afrika, Sudan bahkan lebih khusus dalam bagian Sudan yang azinji. Yang itamong dalam sifat yang hana mudah gaduh, yang hana mudah bitabun hangli. Warubama la yazulu fil wujud. Bahkan kadang-kadang hana pernah gaduh pada wujud. Hana pernah gaduh. Na yang susah gaduh, na yang hana pernah gaduh. Tapi kegaduh ditasawurkan. Lagi contoh biru mata puno nyan han gaduh. Walakin yumkinu raf'uhu fil waham. Tetapi mungkin rafa'nya adalah waham.
Hitam awak zinjinya tanah pinah dalam waham, udung dupa lagi set, ukuran lagi set, tapi warna kaputih. Nyan ditasawurkan. Adapun keadaan bumo makhlukah dan keadaan jisim yang tebal ataupun yang kan bening. Jisim yang kan bening, yang kan lagi kaca, itu mempunyai bayangan jid ke mana akan cahaya matauro, nyan melazimi tidak ditasawurkan mufarakahnya. Yang hinan beda di menyo yang arid, yang geken arid sifat yang pertama ji hana termasuk dalam mahiyah, tapi sifatnya ada dan jid gadoh. Jid gadoh walau hanya jid gadoh pada tasawur, umpama ji arang. Wadai tamat sawah arang dalam bentuk yang sama, ci bayangkan warna ji putih, kon hitam, gadoh hitamnya. Jid hana puput, tetapnya arang nanji. Jadi menyo lagi nyan kegepenan dengan sifat arid. Yang jid ada hana. Jadi untuk tasawur hana tawakuf, bahkan pada wujud pun jid ada hana. Yang kenyan leboh sifat yang perlu kita mengerti. Yang pertama sifat zati, kedua lazim, yang kelih arid. Wallahu a'lam bishawab.